Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Setyanato Yuga Untoro dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Angkatan 25, dengan 3 digit NIM terakhir 083. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perulangan atau looping pada praktikum algoritma dan pemrograman. Perulangan atau looping adalah sebuah instruksi yang memungkinkan blok kode dieksekusi berulang kali hingga kondisi tertentu terpenuhi atau tidak terpenuhi. Perulangan pada Python itu terbagi menjadi dua, yaitu for dan while. Lalu di sini ada flowchart perulangan. Jadi yang pertama dimulai dari start, lalu selanjutnya ini ada hitungan awal untuk perulangan, yaitu i sama dengan 0 untuk mendeklarasikan i sama dengan 0. Lalu selanjutnya ada kondisi perulangan atau kondisional di sini. Di sini terdapat apakah i kurang dari 10. Jika tidak, program akan selesai. Namun jika kondisi ini bernilai benar, maka program akan mencetak i itu sendiri, yaitu 0, lalu selanjutnya ada i++ yang berarti increment. Jadi akan menambahkan i itu sendiri, yang misalkan tadinya di 0. Terus masuk ke kondisional sini, apakah i kurang dari 10? Kan benar tuh ya, 0 kurang dari 10. Lalu lanjut ke sini, program mencetak i, lalu program akan menambahkan i itu sendiri. Jadi yang tadinya 0 ditambah menjadi 1. Lalu kembali lagi ke kondisional ini. Dan akan berulang terus sampai i ini sama dengan 9. Nah, itu merupakan program yang terakhir. Setelah itu, i ditambahkan lagi menjadi 10. Nah, kan karena 10 itu tidak kurang dari 10, maka program akan maka kondisi ini yaitu salah dan program akan selesai. Nah, saya tekankan lagi, perulangan atau looping dalam bahasa pemrograman itu berfungsi untuk menyuruh komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Nah, perulangan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu perulangan for dan while. Perulangan for itu tuh disebut counted loop atau perulangan yang terhitung. Sedangkan perulangan while disebut uncounted loop atau perulangan yang tidak terhitung. Perulangan for digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Sedangkan perulangan while digunakan untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Lalu selanjutnya pola iterasi pada list. Iterasi pada list ini artinya kita bisa melakukan perulangan untuk membaca, memproses, atau memanipulasi setiap elemen di dalam list. Nah, pola dasar iterasi itu ada 3. Yang pertama ada sequential access atau akses berurutan. Lalu yang kedua ada index-based iteration atau berdasarkan indeks. Dan yang ketiga ada condition-based iteration atau berdasarkan kondisi. Nah, di sini ada juga nih angka 246. Jadi untuk mendeklarasikan angka ini sama dengan 246 ini. Lalu ada for item in angka. Kita menggunakan for ini. Lalu transformasi list baru dari list lama. Jadi transformasi list itu kita membuat list baru dengan cara memproses isi dari list lama. Nah, prinsipnya itu tuh kita ambil setiap item, lalu melakukan operasi tertentu, kemudian simpan ke list baru. Pola umum transformasi itu tuh ada 3. Yang pertama ada mapping atau pemetaan, yang yaitu mengubah setiap item menjadi bentuk baru. Contohnya itu kita mengkuadratkan suatu angka, tambahkan 1 atau ubah ke huruf besar. Lalu yang kedua ada filtering atau penyaringan, yaitu memiliki
memilih hanya item yang memenuhi kondisi tertentu. Contohnya, kita hanya mengambil angka genap atau hanya angka yang di atas 70. Lalu yang ketiga ada aggregation atau perangkuman, yaitu tidak membentuk list baru penuh, tetapi menghasilkan satu nilai ringkas dari list lama. Contohnya itu jumlah total rata-rata nilai minimum atau maksimum. Nah, di sini ada yang pertama ada mapping. Di sini saya sudah mempunyai list angka yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu sini list kuadrat yang kosongan. Kemudian saya menggunakan for x in angka ini. Kemudian di bawahnya ada kuadrat append. Jadi kita tuh kayak akan mengkuadratkan list angka ini. Jadi yang awalnya angkanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita akan membuat list baru yaitu kuadrat ini. Jadi nanti di dalamnya ini ada 1, 4, 9, 16, 25, 36. Jadi list baru ini merupakan angka kuadrat dari list angka itu sendiri. Lalu yang kedua sini ada filtering. Di sini ada contoh program untuk memfilter angka genap dan ganjil. Jadi di sini kita menggunakan for x for ini, lalu ada conditional juga. Jadi jika angka tersebut habis dibagi 2, maka angka tersebut merupakan angka genap. Jika tidak, angka tersebut berarti ganjil. Lalu ada aggregation. Di sini contohnya ada total dan rata-rata. Jadi untuk menghitung total dari angka yang ada di list ini dan rata-ratanya juga. Lalu selanjutnya ada perulangan for. Jadi bentuk umumnya itu for, terus index, in range. Dalam kurung ini misalnya banyak perulangan. Nah, contoh programnya itu di sini kita akan menentukan banyak perulangan sebanyak 10 kali. Maka kita tulis ulang sama dengan 10. Lalu for i ini in range dalam kurung ulang. Jadi variabel ini untuk menyimpan indeks. Lalu fungsi range ini nih berfungsi untuk membuat list range dari 0 sampai 10. Oke, selanjutnya ada implementasi perulangan pada list. Nah, di sini contoh list item yaitu kopi, nasi, teh, jeruk. Lalu selanjutnya for index suatu yaitu isi in item. Terus di bawahnya ada print isi untuk mencetak isi dari list item tersebut. Lalu selanjutnya untuk mengetahui urutan iterasi for dengan list, kita bisa menggunakan fungsi enumerate. Jadi fungsi tersebut akan mengekstrak dua buah nilai. Yang pertama index untuk urutan iterasi yang keberapa dan item untuk nilai dari list itu sendiri. Nah, di sini contohnya ada list kota, ada Jakarta, Surabaya, Depok, Bekasi, Solo, Yogyakarta, Semarang, Makassar. Lalu for i kota in enumerate list kota. Nah, kode program di atas ini sebenarnya sama aja seperti sebelumnya. Hanya ditambahkan fungsi enumerate dan mempassing variabel list kota sebagai parameter. Kita juga mengekstrak dua buah nilai yang kita kasih. Kita kasih nama i dan kota. Lalu for dengan fungsi range.
Selain dengan list, kita juga bisa menggunakan for dengan fungsi range. Di sini contohnya adalah for i in range 5 untuk mencetak angka dari 0 sampai 4. Lalu ada print dalam kurung perulangan ke i. Jadi perulangan ke berapa. Nah, dengan fungsi range, kita bisa melakukan perulangan dari 0 sampai kurang dari nilai range yang kita definisikan. Contohnya itu 5. Jadi yang dicetak itu jadi yang diulang itu hanya 0 sampai 4. Lalu selanjutnya break dan continue. Pada Python, kita bisa menginterupsi dan juga mengskip suatu iterasi pada perulangan. Nah, terdapat dua perintah yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama ada break untuk interupsi atau memberhentikan paksa sebuah perulangan. Yang kedua ada continue untuk men-skip ke iterasi selanjutnya. Di sini contoh yang pertama kita menggunakan continue. Nah, jadi yang pertama ada for i in range untuk mencetak angka di antara 10 sampai 20. Terus duanya if. Nah, if i sama dengan 15. Jadi jika i-nya itu 15, kita gunakan continue untuk mengskip angka tersebut. Nah, jadi pada saat i sama dengan 15, perintah print i tidak dieksekusi dan justru di skip ke iterasi berikutnya. Nah, lalu selanjutnya ada break. Kita bisa memberhentikan paksa suatu perulangan sekalipun belum sampai ke iterasi yang terakhir. Di sini contohnya itu sama, hanya beda yang tadi itu continue, sedangkan yang ini kita menggunakan break. Jadi ketika i sama dengan 15, maka program akan berhenti dan belum sempat ngeprint angka 15. Jadi hanya dari 10 sampai 14 saja. Perulangan while ini ada bentuk umumnya itu while dalam kurung true. Nah, contohnya itu misalkan kita deklarasikan jawab sama dengan ya, kemudian hitung dari 0. Terus while dalam kurung jawab sama dengan ya. Nah, jadi program ini tuh akan menanyakan kepada kita, akan memberikan angka terlebih dahulu, lalu enggak. Jadi program ini akan menanya kepada kita ulang lagi atau tidak. Nah, jika kita jawab iya, maka program akan mengulang dan menambahkan angka 1. Lalu jika kita menjawab iya lagi, program akan menambahkan 1 lagi. Yang tadinya 0 ditambah 1, lalu tambah 1 lagi menjadi 2. Program akan berulang sampai kita menjawab selain dari ya, yaitu misalkan tidak atau huruf yang lain. Lalu bentuk lain dengan kata kunci break. Kita menggunakan program yang sama. Jadi yang pertama kita menentukan variabel untuk menghitung dan menentukan kapan perulangan berhenti. Kalau pengguna menjawab tidak, maka perulangan akan terhenti. Lalu melakukan perulangan dengan while, kemudian menambah satu variabel hitung setiap kali mengulang. Lalu akan menanyakan kepada pengguna apakah mau berhenti mengulang atau tidak. Nah, pada program Scratch, blok ini tuh bernama repeat until
terus ada conditionnya. Jadi kalau di Scratch ini tuh logikanya terbalik dari logika while di Python. Jadi ketika kita di sini contohnya ada yang pertama when green flag is clicked, kemudian repeat until, nah di sini score sama dengan 10. Jadi program ini akan terus berulang hingga skor sama dengan 10. Nah, di sini ada change score by 1. Jadi program ini itu akan berhenti saat skor ini mencapai 10. Lalu perbedaan perulangan for versus while. While loop itu tuh bergerak atau melakukan sesuatu berdasarkan kondisi. Jika nilai A masih di bawah 5, maka tampilkan A. Tapi kalau tidak, tentu outputnya tidak ada lagi dan while loop akan selesai. Hal ini bisa didukung dengan arti while yang berarti ketika. Lalu for looping adalah looping yang melakukan sesuatu berdasarkan keanggotaan. Untuk setiap anggota dari list angka, tampilkan print. Hal ini tentu didukung dengan arti dari statement for loop, yaitu for system in iterable yang artinya untuk setiap item yang ada di dalam iterable, dan arti kata for itu sendiri yang artinya untuk. Lalu selanjutnya ada perbedaan perulangan for versus while versus repeat until. Jadi yang pertama konsep for atau repeat. Pada Scratch itu kita bisa menggunakan repeat terus indeks tertentu. Kalau di Python itu kita kita menggunakan for i in range sekian. Lalu yang kedua konsep while. Pada Scratch itu kita menggunakan repeat until terus kondisinya apa. Kalau di Scratch itu logikanya terbalik dengan Python. Jadi ya, terus kalau di Python itu kita menggunakan while condition, suatu kondisi itu. Kemudian yang ketiga konsep repeat until. Kalau di Scratch itu kita menggunakan repeat until terus condition. Kalau di Python itu kita menggunakan while not condition. Jadi singkatnya itu konsep for atau repeat itu berarti perulangan terbatas. Terus yang kedua while berarti perulangan selama kondisi benar. Lalu repeat until itu perulangan sampai kondisi menjadi benar. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan suatu program pada Scratch ataupun Python mengenai perulangan atau looping. Oke, sekarang saya sudah ada pada Replit. Jadi di sini saya sudah mempunyai program sederhana menggunakan program loop menggunakan for i. Jadi di sini ada for i in range, terus parameter 5 untuk lalu selanjutnya kemudian ada print perulangan ke parameter i itu sendiri. Jadi kita akan langsung aja jalankan programnya. Nah, jadi di sini program akan mengulang sebanyak yang berada di range 5 ini. Jadi program itu mulai dari 0 kemudian hingga 4. Nggak, jadi program akan mengulang sebanyak 5 kali. Ini misal kita ganti 7 ya.
maka program akan mengulang sebanyak 7 kali. Yang program ini tuh dimulai dari 0 ya, sampai 6 ini. Oke, lalu selanjutnya di sini saya mempunyai program mengenai perulangan while. Jadi yang pertama di sini ada variabel angka sama dengan 0 untuk mendeklarasikan angka itu sama dengan 0. Lalu di sini ada while dengan kode sini while angka kurang dari 5. Yang berarti apabila angka ini kurang dari 5, maka program akan menjalankan print angka sekarang sama dengan titik 2, yaitu angka itu sendiri. Kemudian di bawahnya sini ada increment angka, jadi angka ditambah sama dengan 1 untuk menjumlahkan angkanya ini dengan 1. Nah, langsung aja kita jalankan di sini. Oke. Nah, di sini kan sudah ada nih dari 0 sampai 4. Jadi yang pertama nih angka 0 kan kurang dari 5, maka program akan mencetak angka sekarang nih. Terus angka itu dengan angka itu sendiri. Kemudian angkanya dijumlahkan dengan 1. Kemudian program akan berulang hingga angka tersebut mencapai angka 4. Yang berarti angka 4 itu kan kurang dari 5. Jadi saat angka mencapai 5, maka while ini program ini akan berhenti mencetak angka. Oke, di sini saya sudah mempunyai program juga untuk mencetak bilangan genap dari 1 sampai 10. Jadi di sini kita menggunakan if i simbol 2 sama dengan 0. Jadi yang berarti ini dibagi, jika i dibagi 2 sama dengan 0 gitu. Kita menggunakan yang sama for i in range. Terus untuk mengambil range dari 1 sampai 10 kita ketik 1 dan 11. Kemudian jika bilangan itu bisa dibagi dengan 2, habis dibagi 2, maka bilangan itu merupakan bilangan genap. Langsung saja kita contohkan. Nah, di sini sudah keluar ya angka 2, 4, 6, 8, 10 yang merupakan bilangan genap. Jadi di program ini tuh, jadi program akan mencoba membagi dari angka 1 terlebih dahulu. 1 dibagi 2 kan tidak habis dibagi 2. Maka program tidak mencetak angka 1. Kemudian lanjut ke angka 2. Angka 2 dibagi 2 kan habis ya. Maka program mencetak angka 2 merupakan bilangan genap. Dan seterusnya sampai angka 10. Oke, selanjutnya di sini saya juga sudah membuat program tebak angka sederhana. Jadi yang pertama kita mendeklarasikan tebakan angkanya itu rahasia ini yaitu 7. Kemudian tebakan ini sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan while, tebakan ini operator assignment sama dengan. Nah, di sini kita menggunakan operator assignment untuk membuat yang sama dengan ini tuh menjadi tidak sama dengan. Lalu di sini tebakan sama dengan input, tebak angka antara 1 sampai 10. Lalu di sini ada kondisional. Yang pertama if jika tebakannya lebih besar dari angka rahasia itu, program akan mencetak terlalu besar. Lalu ada else if ini jika angka yang diinput pengguna itu lebih kecil dari angka rahasia, maka program mencetak terlalu kecil. Namun jika pengguna berhasil menebak angka yang benar yaitu 7, maka program akan mencetak selamat tebakanmu benar. Langsung saja kita contohkan di sini. Misalkan kita salahin 2. Oh, di sini program
mencetak terlalu kecil. Nah, misalkan kita input 9 terlalu besar. Lalu misalkan kita menjawab dengan benar, nah program mencetak selamat tebakanmu benar dan program akan berhenti. Oke, sekarang saya sudah berada pada Scratch dan di sini saya sudah ada program untuk membuat list baru dari list lama. Nah, di sini yang pertama tuh when the green flag is clicked. Jadi dia akan menghapus list B yang di sini, kemudian mengset index menjadi 1, lalu di list yang A ini tuh semuanya akan dikali 2 untuk menjadi list baru, yaitu list B. Nah, jadi misalkan di sini ada yang pertama ada 4, itu dikali 2 jadi 8, terus 8 dikali 2 jadi 16, terus negatif 6 dikali 2 jadi negatif 12, lalu 10 kali 2 jadi 20, 7 dikali 2 jadi 14. Di sini langsung saja kita coba, kita jalankan, nah dia akan berubah. Lalu misalkan kita ingin mengalihkannya dengan 3, kita coba ganti jadi 3. Nah, langsung saja kita jalankan yang di sini kan list lamanya atau list A ini kan 4 yang pertama. Yang keduanya 8, 3 min 6, 4, 10, 5, 7. Nah, jadi yang pertama nih 4 seharusnya menjadi 12 ya. Langsung saja kita coba. Nah, sini udah ada nih 12, 24, minus 18, 30, dan 21. Lalu di sini juga saya sudah membuat program pada Replit mengenai untuk mengubah angka lama menjadi angka baru. Di sini saya mendeklarasikan terlebih dahulu variabel angka A, yaitu ada 2, 4, 6, 7, 8. Lalu angka B ini masih kosong. Kemudian ada for angka A ini. Kemudian di bawahnya angka B append. Terus dalam kurung ada angka kali 2. Nah, kita jadi mengambil angka yang ini, angka A ini dikali 2. Kemudian program akan mencetak angka A lalu angka B. Langsung saja kita jalankan. Nah, di sini yang pertama ini ada 2, 4, 6, 8, 7, 8 ini merupakan angka A. Lalu yang 4, 8, 12, 14, 16 ini merupakan angka B. Jadi 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 6 kali 2, 12, 7 kali 2, 14, 8 kali 2, 16. Oke, sekarang di sini sudah ada project di Scratch mengenai pemesanan pizza. Jadi di sini terdapat variabel continue ordering, terus pizza choice, dan total price. Nah, jadi urutannya yang pertama di sini when the green flag is clicked, kita menghapus semua list yang ada di pizza order ini. Kemudian mengset total harga menjadi 0. Lalu program akan menyapa hello dan menunggu selama 2 detik. Lalu setelah itu hmm, setelah itu program akan men-set variabel continue ordering menjadi true. Kemudian di bawah sini terdapat repeat until. Terus kondisinya ini continue orderingnya variabel continue ordering menjadi false sama dengan false. Nah, terus di dalamnya sini ada program akan menanyakan apakah Anda ingin menambahkan pizza, yes atau no. Kemudian ada kondisional di sini ada if. Jika jawabannya itu yes,
maka program akan menanyakan pizza apa yang Anda inginkan. Terus kita cukup menjawabnya dengan angka 1 sampai 5 di sini nih. Nah, terus setelah kita memilih pizzanya, program akan menambahkan pilihan pizza tersebut ke pizza order dan akan menambahkan total harga menjadi 10 tiap satu pizza. Kemudian program akan menyebutkan akan menambahkan pizza pilihan kita ke dalam list. Kemudian program akan menunggu selama 2 detik dan program akan menanyakan kembali kepada pengguna apakah Anda ingin menambahkan pizza. Nah, misalkan kita menjawab tidak, maka variabel continue ordering ini akan menjadi false. Dan karena variabel continue ordering ini sudah menjadi false, maka repeat until ini sudah berhenti dan lanjut ke bawah sini ke say kamu harus membayar sejumlah berapa dengan satuan euro. Dan program menunggu 2 detik, lalu akan menanyakan kembali apakah Anda ingin memberikan tip kisaran 0 sampai 25%. Lalu kita akan menjawab. Kemudian total harga akan berubah. Jadi yang total harga utama ditambah tip ini. Kemudian program akan berkata, terima kasih, thank you, the price is now total harga satuan euro. Pizzas are on the way. Langsung saja kita demonstrasikan di sini. Nah, program akan menyapa hello, lalu akan menanyakan apakah Anda ingin menambahkan pizza, misalkan yes. Nah, terus kita bisa pilih pepperoni, berarti 4. Nah, terus misalkan ada yang nitip lagi nih, teman kita nitip. Dia mau yang Napoli. Kita yes lagi, terus 5, pilih 5 Napoli. Nah, terus udah selesai nih. Kita langsung aja ketik no. Nah, kita disuruh membayar 20 euro. Terus berapa tip yang ingin Anda berikan? Misalkan kita tidak memberikan tip 0. Nah, program akan mengucapkan terima kasih. Harganya sekarang 20 euro. Pizza sedang dalam perjalanan. Nah, kalau misalkan kita ganti tipnya ini berapapun di sini, maka harganya akan bertambah. Lalu di sini juga sudah ada program pada Python, program yang sama ini. Jadi di sini ada available pizza sebagai variabel yang dideklarasikan ada margherita, calzone, four cheese, pepperoni, dan napoli. Terus di sini pizza ordernya itu merupakan kosongan. Nah, terus total price-nya dibuat 0. Kemudian program akan akan menyapa, hello, here's the menu today. Terus ini ada for I. Ini urutan apa alurnya tuh sama ya seperti yang di Scratch tadi. Langsung saja kita jalankan programnya. Misalkan kita yes. Nah, terus kita pilih misalkan sama kayak tadi ya pepperoni. Terus tiba-tiba ada yang nitip nih kayak orang tua kita nitip 2 pizza. Nah, misalkan kita belikan yang four cheese sama yang calzone. Nah, kan udah 3 terus udahan nih kita no.
Nah, terus kita misalkan kasih tips 10% nih. Nah, terus ini muncul nih harganya 33 euro. Oke, di sini saya sudah berada pada Scratch dengan program sebelumnya yang dikembangkan. Program jadi project. Oke, di sini sekarang saya sudah berada pada project pemesanan makanan sebelumnya yang sudah dikembangkan dengan menambahkan variabel validasi ini. Jadi alurnya tuh masih sama dengan sebelumnya. Yang beda itu di bagian tipnya ini. Jadi misalkan kita menginput tip di antara -1 sampai 26 ini, berarti angkanya tuh dari 0 sampai 25 ya. Itu akan bernilai benar. Namun jika kita menginput nilai yang selain dari itu, misal kurang dari 0 atau lebih dari 25, maka program akan mengatakan please provide a correct number atau kita harus menginput angka yang benar. Langsung saja kita contohkan di sini. Yes. Misalkan kita pesan 4 terus terus 5 misalkan ya. Nah, terus udah misalkan kita input angka 26 nih. Kan lebih dari range tipnya tuh ya. Nah, dia akan menyuruh kita untuk memasukkan angka yang benar terus -1 misalkan. Nah, nggak mau dia. Terus kita 25 aja. Nah, sini kan sudah nih. Tadi saya input angka 25% artinya tuh. Berarti 25% dari 20 itu 5. Dan sudah benar ya, 20 tambah 5 itu 25. Nah, terus di sini juga sudah ada pada program Python yang dikembangkan. Jadi di sini kita menggunakan di bagian while continue ordering nih. Enggak, di bagian ini yang bawah sini kita menggunakan while not terus valid tip. Nah, jika tipnya itu berada pada 0 sampai 25, maka tip ini bernilai true atau benar. Namun jika berada selain itu kayak kurang dari 0 atau lebih dari 25, maka program akan mengatakan hal yang sama yaitu please provide the correct number atau masukkan angka yang benar. Langsung saja kita coba yes. Terus misal pepperoni sama Napoli. Terus sudah ya. Nah, terus kita input misal 30. Nah, dia akan mengatakan please provide the correct number. Terus -2 misalkan. Dia akan mengatakan hal yang serupa. Terus kita masukkan 20 misalkan 20%. Dia akan mengatakan terima kasih. Total harganya itu 24 euro. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi perulangan atau looping. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih.